Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta orientasi PPPK pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024. Nama saya Kiki Zakiah. Tupoksi saya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Saya akan mempresentasikan rencana aksi selama 4 tahun ke depan dari 2024 sampai 2028. Visi misi Kabupaten Cirebon. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misinya, yang pertama, berbudaya. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, adat, dan istiadat. Kemudian, sejahtera. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Selanjutnya, agamis. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Selanjutnya, maju. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang terakhir, aman. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas. Yang terakhir, aman. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Susunan organisasi tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian Sekda mengkoordinasikan tugas dengan seluruh perangkat daerah meliputi asisten pemerintah dan kesejahteraan beserta jajarannya, asisten perekonomian dan pembangunan beserta jajarannya, serta asisten administrasi umum dengan jajarannya. Visi misi SMP Negeri 1 Tengah Tani. Visinya, terwujudnya sekolah berwawasan religius, program sekolah yang berpihak kepada peserta didik, unggul dalam prestasi dan bersumber pada kearifan lokal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun misinya, menciptakan lingkungan sekolah bernuansa religius, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan, menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan pada seluruh stakeholder sekolah, meningkatkan kreativitas sesuai bakat dan minat peserta didik, menjadikan kearifan lokal sebagai salah satu sumber belajar di sekolah, mewujudkan sekolah ramah anak, mewujudkan sekolah ramah lingkungan, dan mengembangkan wawasan teknologi berbasis mata pelajaran. Susunan organisasi tata kerja SMP Negeri 1 Tengah Tani. Kepala Sekolah Bapak Nurja SPD dibantu para Wakasek. Yang pertama Wakasek Kurikulum Bapak Waluya SPD. Berikutnya Wakasek Kesiswaan Ibu Tati Suryanti SSI. Wakasek Sarpras Bapak Rispandi SPD dan Wakasek Humas Ibu Rahmayanti MPD dibantu oleh para Dewan Guru beserta staf tata usaha dan Komite Sekolah Bapak Ardi Rosidin Komarudin
ESOS. Tugas pokok dan fungsi PPPK Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal Pegawai Aparatur Sipil Negara. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana hasil kerja PPPK SMP Negeri 1 Tengah Tani. Nama kegiatan yang pertama, meningkatkan pembelajaran literasi memanfaatkan aplikasi Canva berbasis teks cerita inspirasi atau naratif kelas 7. Tujuan kinerja, meningkatkan efisiensi, efektivitas pembelajaran dan inovasi pembelajaran dengan tujuan melatih daya imajinasi siswa dalam bentuk tulisan terkait kisah dalam kehidupannya sehari-hari, menuangkan teks inspirasi kebaikan dalam teks cerita inspirasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan siswa, melatih kepercayaan diri pada siswa berani mempublikasikan karyanya, dan yang terakhir menumbuhkan daya kritis siswa dalam mengomentari karya siswa lainnya. Indikator pencapaian, murid mampu bertukar pikiran dengan murid perihal teks cerita inspirasi. Indikator pencapaian, murid mampu bertukar pikiran dengan murid lainnya perihal teks cerita inspirasi. Murid mengenal aplikasi Canva serta menyampaikan manfaat penggunaan aplikasi tersebut. Murid mampu menciptakan teks cerita inspirasi menggunakan aplikasi Canva. Waktu perolehan berlangsung dari bulan Juli sampai bulan Juni setiap tahun pembelajaran. Kegiatan yang ketiga, membuat komunitas praktisi pembelajaran dengan membentuk pojok baca bersama guru bahasa Indonesia yang lain. Tujuan kinerja, meningkatkan minat baca murid dengan membuat komunitas pojok baca dengan tujuan menarik minat siswa untuk membaca, membentuk daya berpikir kritis dalam bertukar pikiran membahas buku yang telah dibaca oleh murid, membuat karya tulis terkait buku yang telah dibaca oleh murid. Indikator pencapaian, guru mampu membuka layanan komunitas pojok baca bagi seluruh murid. Guru mampu memfasilitasi murid jika murid tersebut memiliki banyak pertanyaan terkait buku yang dibaca. Waktu perolehan berlangsung bulan Juli 2024 sampai Juni 2028. Kegiatan yang keempat, pembiasaan budaya positif dengan membiasakan Gemesaku atau gerakan membaca buku seminggu satu buku dan Simrak sekolah inspiratif membaca dan menulis ragam karya. Tujuan kinerja, meningkatkan literasi membaca dan menulis ragam karya dengan tujuan membiasakan murid membaca setiap hari, menemukan nilai moral dalam karya sastra dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian, guru mampu menyiapkan bahan bacaan untuk murid. Murid mampu membaca karya sastra dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran. Guru mampu mengarahkan murid menemukan nilai moral dalam karya sastra tersebut. Adapun waktu perolehannya bulan Juli 2024 sampai Juni 2028. Kegiatan yang terakhir, mengikuti pengembangan keprofesian sebagai guru bahasa Indonesia. Tujuan kinerja, meningkatkan kapasitas dan formalitas guru. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengembangkan kompetensi bagi guru,
Diskusi mengenal pembelajaran dengan guru lintas sekolah. Tujuan kinerja meningkatkan kapasitas dan formalitas guru. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengembangkan kompetensi bagi guru. Diskusi mengenai pembelajaran dengan guru lintas sekolah. Indikator pencapaian: guru mengikuti kegiatan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, guru mengikuti seminar atau webinar, guru melakukan kegiatan IHT atau in-house training. Adapun waktu perolehannya berlangsung bulan Juli 2024 hingga Juni 2028. Kesimpulan: laporan orientasi pengenalan nilai dan etika dalam memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para aparatur sipil negara berdasarkan kebutuhan sekolah terhadap materi yang harus dikuasai murid, maka dengan pemanfaatan media Canva ini diharapkan murid dapat menuangkan sisi kreativitas, gagasan dan idenya dalam proses belajar mengajar, membuat materi belajar atau bahan ajar yang lebih menarik, sehingga mendorong hasil belajar yang lebih baik, supaya kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menantang sehingga dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan pemanfaatan aplikasi Canva ini selaras dan sejalan dengan misi SMP Negeri 1 Tengah Tani, yaitu mengembangkan wawasan teknologi berbasis mata pelajaran, serta sesuai dengan tujuan SMP Negeri 1 Tengah Tani, yaitu peningkatan pembelajaran literasi, memanfaatkan aplikasi Canva berbasis teks cerita inspiratif atau naratif kelas 7. Saran: setelah mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon, dan mampu mengaktualisasikan pada unit kerja SMP Negeri 1 Tengah Tani serta dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.